Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Baik, Kak David pada pagi hari ini akan bercerita dari perjanjian baru, yaitu cerita tentang seorang kaya dan seorang miskin yang bernama, ada yang tahu? Ya, bernama Lazarus. Baik adik-adik, semuanya ayo duduk manis dan dengarkan cerita dari Kak David, oke? Baik. Jadi adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus sedang bercerita kepada banyak orang. Yaitu Tuhan Yesus sedang bercerita tentang seorang yang kaya dan seorang yang miskin bernama Lazarus. Oh adik-adik, orang kaya ini mempunyai pakaian yang indah-indah, mempunyai barang-barang yang mewah. Dan juga selain punya barang-barang yang mewah, tentunya orang kaya ini mempunyai rumah yang mewah juga adik-adik. Dan tentunya yang namanya orang kaya pasti mempunyai makanan dan minuman yang lezat-lezat. Wah, enak adik-adik, lezat makanannya. Tetapi adik-adik, ternyata tidak jauh tinggal dari rumah orang kaya itu ada seorang miskin yang bernama Lazarus. Oh, Lazarus ini hidup penuh dengan penderitaan adik-adik. Badannya penuh dengan luka borok adik-adik. Bukan hanya di tangan, di wajah juga, di perut, di kaki. Semuanya penuh dengan luka borok adik-adik. Oh, luka borok ini, rasanya sakit sekali adik-adik. Dan banyak orang menjauhi Lazarus karena luka borok ini. Selain mempunyai luka borok, Lazarus ini tidak mempunyai pakaian yang layak adik-adik. Pakaiannya compang-camping, gelandangan di jalan. Dan juga Lazarus tidak punya tempat tinggal adik-adik. Wow. Lazarus setiap hari duduk dan berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu adik-adik. Lazarus setiap hari mengambil remah-remah makanan sisa dari orang kaya itu adik-adik. Karena Lazarus sangat kelaparan. Lazarus setiap hari duduk, tidur di depan pintu rumah orang kaya itu mengharapkan agar orang kaya itu memberikannya sedikit makanan yang layak dan juga pakaian yang layak adik-adik. Lazarus mendambakan itu, Lazarus memerlukan itu. Tetapi adik-adik, orang kaya yang punya makanan yang lezat, punya rumah yang mewah ini tidak peduli dengan keberadaan Lazarus seorang miskin. Bahkan orang kaya ini tetap bersukacita, tetap bersukaria dalam kemewahan yang ia miliki. Dia tidak peduli dengan Lazarus. Ketika orang kaya ini bersukaria sehari-harinya, wah enak ya, aku kaya, aku bisa melakukan apa aja. Aku bisa ini, aku bisa itu. Oh adik-adik, orang kaya ini terlalu larut dalam kemewahan yang ia miliki. Dan bahkan orang kaya ini mengusir Lazarus dari depan pintu rumahnya. Katanya, pergilah Lazarus, aku tidak peduli kepadamu, pergi. Ketika itu, singkat cerita adik-adik, Lazarus seorang miskin yang diusir tadi mati. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Bapak Abraham di surga. Tempat yang sangat indah dan membuat Lazarus sangat bersukaria adik-adik. Lalu ternyata orang kaya yang punya rumah mewah, yang punya barang-barang mewah tadi juga mati adik-adik. Tetapi tidak pergi ke surga. Perginya ke neraka adik-adik. Tempat yang panas sekali. Lalu di neraka yang panas itu, orang kaya melihat Lazarus sedang duduk di pangkuan Bapak Abraham. Lalu orang kaya ini bilang kepada Bapak Abraham, Bapak, bilanglah ke Lazarus untuk mencelupkan jarinya ke dalam air dan meneteskannya ke lidahku, karena aku sungguh kepanasan. Panas, panas, Bapak Abraham. Tetapi Bapak Abraham mengingatkan kepada orang kaya itu, anak, kamu telah menerima segala yang baik selama hidupmu. Dan sedangkan Lazarus menerima segala yang buruk. Dan sekarang kamu sangat menderita. Tetapi orang kaya itu ternyata masih peduli
dengan saudara-saudaranya yang ada di rumah ayahnya. Lalu meminta kepada Bapak Abraham untuk mengutus Lazarus, memperingatkan mereka agar tidak berakhir seperti dia di neraka. Tetapi Bapak Abraham bilang, pada mereka ada kesaksian Musa dan para nabi pada waktu itu. Tetapi orang kaya ini berkata kepada Bapak Abraham, "Oh Bapak Abraham, mereka tidak akan mendengarkan Musa dan para nabi, Bapak Abraham, kecuali jika ada seorang yang bangkit dari kematian lalu mendatangi mereka. Mereka akan bertobat, Bapak Abraham." Tetapi Bapak Abraham bilang, jikalau mereka tidak peduli, mereka tidak memperhatikan kesaksian Musa dan para nabi, maka mereka juga tidak bisa diyakinkan, bahkan oleh orang yang bangkit dari kematian sekalipun, mereka tidak bisa diyakinkan. Dari sini adik-adik, orang kaya itu menyadari kesalahan selama hidupnya adik-adik. Dia menyadari, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak bisa menyelamatkan saudara-saudaranya. Bahkan dia sudah tidak peduli kepada Lazarus dan orang miskin yang lainnya adik-adik. Oh, orang kaya ini menyesal karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi adik-adik. Jadi adik-adik, setelah kita mati, kita akan pergi ke surga atau ke neraka. Tidak ada tempat yang lain. Jadi adik-adik, sebelum terlambat, maka kita harus mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita mempunyai berkat materi yang kita punyai, marilah kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jangan seperti orang kaya yang selama hidupnya mempunyai kelimpahan materi, tetapi tidak peduli kepada sesama manusia. Jangan seperti itu adik-adik. Jadi kita telah belajar di sini bahwa selama kita masih hidup, kita harus peduli kepada sesama. Baik, demikian cerita dari Kak David. Semoga adik-adik bisa mengambil pelajaran tentang peduli kepada sesama. Baik, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Amin.